안녕하세요, 여러분. 저는 케라이라고요. Mana dong suaranya, semangat. Agak-agak. Oke. Welcome back with me, Keira, di Pantengin Sarangheo. Aku sudah bersama dengan Puri Citra. Halo, annyeong. Oh, ada berapa ribu orang di sini ya? Sahabatku, sahabat per K-popan juga ya. Terus ini Ui ini tuh dia model iya, influencer iya, dan start jadi entrepreneur juga nih kayaknya. Insya Allah ya, doain ya. Amin, semoga lancar bisnisnya. Dan juga awal karir Ui ini model majalah, sebutin nih majalahnya sama saya, majalah Aneka Yes nih. Nih kalau anak-anak tahun 90-an pasti tahu banget nih. Ketahuan ya angkatan tua ya. 2000-an awal-awal ya. Anak Gatsam, Aneka Yes ya. Dan juga mengawali karirnya ini sebagai model, terus juga runner up ya di Aneka Yes, dan juga sinetron iya. Kita satu sinetron dulu Iya ya. benar. Sinetron pertama apa ya, I? Sinetron pertama tuh Titip Rindu dulu sama Audi Marisa sama Raffi Ahmad. Itu 2011 kalau nggak salah. 2010. 10 ya? Lupa. 2010. Terus juga ada Surga Depan Mata. Sudah depan mata betul sama Itu- Zaki Zimah itu tahun 2012. 2012. Jadi ini kayaknya kalau aku lihat-lihat, ini kayak fokusnya ini kayaknya bukan ke sinetron, lebih ke model ya, karena model video klipnya ini banyak banget ternyata. Aku baru tahu loh. Dulu lumayan karena spesialis menangis dulu Oh, ya. begitu. Di video Sekarang klip. udah enggak nih kayaknya. Sekarang alhamdulillah udah nikah, udah happy, itu kayak mempengaruhi alhamdulillah. ternyata. Oh, pantesan saya masih nangis tuh gampang Enggak gitu. ya. Keira curhat. Kok kayak gampang. Oh, ternyata itu ngaruh kayak. Betul. Gitu. Dia pernah nih, ini pernah model video klip Samson. Lagu Samsonnya Masih Mencintainya tuh Masih gimana mencintai. ya? Aku masih mencintainya. Gue padahal lagi gitu. mancing beda nyanyi. Enggak juga sih. Penyanyi juga loh, jago Penyanyi suaranya kamar bagus. mandi. Enggak, bagus suaranya, banyak cover-cover di ini juga, nge-cover lagu-lagu BTS. Betul. Ya, di YouTube. Terus juga kita kayaknya sering ini deh, kayak aku kena sering ketemu enggak juga sih ya, kayak pernah traveling bareng ya kan, segala macam. Jadi kita spending time lumayan banyak nih waktu nih, kayak nyanyi-nyanyi bareng, bagus suaranya. Amin. Ya, Padahal yang harusnya ngomong bikin- juga bagus guys. Bikin single harusnya ya nggak sih? Kenapa kamu nggak bikin single gitu loh, kayak album single gitu? Ya mungkin melalui Pantengin Sarangheo nanti ada yang mengajak untuk bikin single, boleh loh. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong nih, ini kan karena Sarangheo ya, jadi kita kayak akan membahas tentang kayak K-popan. Yang kita tahu nih ya, Puri Citra ini army garis keras, suhu. Waduh, nggak gitu, jangan. Agak Jangan. berbahaya kalau dibilang Agak suhu berbahaya ya. kalau Enggak. dibilang Semua sama. Soalnya nih kayak aku tahu banget ini kalau misalnya ada konsernya BTS di mana nih, apalagi sebelum merit, bener-bener diikutin sampai ke Koreanya lah. Tinggal lama di sana ngebolang ya kan, sampai susah ketemunya karena lagi di Korea ya kan. Sampai ada acara-acara kayak awards di sana, bener-bener kamu beberapa ikutin juga kali kan. ikut juga. Nah itu ceritain dong kayak kenapa punya ketertarikan yang sebegitunya nih sama BTS khususnya gitu. Apa yang membuat BTS spesial di mata kamu? Sebenarnya ini jawaban udah kayak beribu-ribu miliaran kali aku jawab. Mudah-mudahan orang-orang nggak bosan kalau misalnya udah nonton. Jadi kayak emang mungkin non K-pop cannot relate ya. Kalau misalnya BTS ini dari beribu-ribu juga ada boy band di dunia. Kenapa BTS? Karena maksudnya BTS yang lebih relate ke kehidupan aku gitu. Karena dari lagu-lagunya yang aku cari itu dia tuh lebih menginspirasi tuh ke kehidupan, bukan cuma percintaan doang. Jadi kayak lebih motivasi untuk aku lebih baik lagi, lebih semangat lagi gitu-gitu deh. Motivator deh. Motivator gitu. Terus awalnya suka K-pop apa sebelumnya ini pernah nge-stand grup lain kah? Pernah, aku Pernah. dulu zaman awal banget tuh 2PM. Oh, 2PM. Ketahuan ya angkatannya ya. Generasi 2 deh, Gen 2 ya. Iya, Gen 2 dulu 2PM, terus 2PM kan wajib militer segala macam karena kan udah om-om ya, om-om ganteng itu kan. Ajusi akhirnya. ya? Betul, Ajusi terus kayak turun ke GOT7 juniornya. Dari GOT7 mungkin GOT7 saat itu sempat
ada break lah beberapa tahun mereka nggak aktif lagi sampai akhirnya adik aku yang duluan ARMY itu suka BTS kan, jadi kayak aku ngeliat dia kok ini kok tontonan dia seru ya, kok aku happy ya segala macam. Nah bisa dibilang saat itu tuh aku kayak lagi sedih-sedihnya lah, kayak ya pasti remaja-remaja saat itu galau segala macam, kok nonton ini kayak seru, kayak happy gitu. Jadi kayak nyari tahu segala macam. Oh ternyata awalnya aku gengsi banget untuk ganti fandom, kayak segengsi itu ngapain gue ganti gitu. Apalagi kan ibaratnya BTS saat itu udah di Billboard segala macam, kayaknya enggak deh gitu, akan sulit gitu kan. Tapi kok tidak bisa dipungkiri, kok aku makin cinta gitu. Akhirnya kayak udah Kayak lagu ya, join. ternyata Wow, lebih lawas nih lagunya. oh iya. Berarti start suka sama BTS itu tahun berapa? Kayaknya untuk kepo-kepo awal tuh 2017-an akhir, baru mulai bener suka banget tuh 2018-an awal-awal sih. 2018-an. Iya. Oh berarti baru ya, belum yang Termasuk kayak baru dari banget, awal iya. banget. Betul, gitu. enggak, karena awal banget kan kita Gen 2. Iya. Iya, tuh PM aku dulu. Oh iya betul. Nah tapi yang menarik yang aku pengen tahu banget nih, karena kan aku sekarang nih kayak as a EXO-L nih ceritanya, aku kan juga kayak lumayan mulai nih kayak baru nih ya ngikutin kayak pas ada konser di Korea dan segala macam gitu kan. Nah kayak tantangannya apa sih kayak kalau kita nyari tiket pas di luar negeri atau apa. Tapi yang aku penasaran kok bisa kalau datang ke acara awards di sana itu, apakah kucluk datang atau emang harus beli tiket kah atau gimana? Harus beli tiket. Oh, ada yang dan jual tiketnya. ini ada pengalaman ibaratnya buruk juga kali ya untuk kalian-kalian yang mungkin harus mendengar gitu. Yang namanya scam di luar negeri itu lebih parah. Lebih parah. Lebih parah. Tapi saya ke scamnya di sini loh di Indonesia. Oh iya, itu juga mungkin parah juga gitu kan. Nah kemarin tuh lebih parahnya lagi aku di scam sama teman sendiri. Jadi dia bilang kayak temen gue jual nih orang Korea. Akhirnya dia kan dari Indo. Aku udah di Korea. Dia bilang nih nomor teman Korea gue gitu, janjian sama dia. Ternyata orang Korea ini tuh ya Dia kehaluan dia sendiri, dia juga. Jadi aku ketemuan sama orang yang sebenarnya nggak ada, dioper sana oper sini sampai akhirnya aku mungkin ada hikmah baiknya aku bisa nonton red carpetnya dulu tuh pas Asia Artist Awards 2018. Nonton terus kayak di depan venue-nya, setelah red carpet aku klik ke venue, di situ aku ketemu Ajusi yang jualan tiket, dan itu kayak Ajusi benar, ini benar Ajusi. Abang-abang nih kalau di betul, kita abang-abang ya kan, calo-calo. bukan abang-abang Maison bukan ya, Bukan. nembut ngerak nih gue ya kan. Ya deh gitu akhirnya ya namanya rezeki nggak kemana, terus akhirnya aku ketemu pertama kali banget ketemu BTS di tuh Asia Artist Awards. Gitu. Nah itu berarti ke scam, berarti kamu udah bayar dulu kah? Udah. Udah full. Nah ini pelajaran juga nih buat kalian nih. Kalau aku nih ya, aku paling nggak mau nih bayar full, karena pertama kali beli itu langsung ke scam. Jadi kayak oke, gue pelajari gimana biar gue nggak ke scam gitu, karena awal banget tuh ke scam. Jadi kayak langsung ternyata kayak kalau scammer itu biasanya dia harganya, tapi nggak tahu juga ya, nggak semua, cuman kebanyakan nih scammer yang udah kayaknya ini scammer tahap awal nih, kayaknya dia scammer yang newbie gitu, dia kayak ngasih harga tuh murah gitu. Jadi dia kayak ngasih harga murah, jadi kan kalau murah tuh kayak wah murah nih, terus seatnya bagus langsung cepet kan. Nah itu tuh kayak wah bener-bener apa ya namanya, bertebaran di Twitter tuh kayak banyak banget yang namanya si scammer itu lumayan sih. Dan aku nggak tahu kalau ternyata di Korea juga parah ya. Oh parah, lebih parah aku ternyata. tuh di Hong Kong juga pernah sempat ada yang jual-jual sedangkan dia scam gitu lah. Jadi emang learning by mistake sih. Iya betul karena banget. kalau misalnya bisa dibilang kan Kara juga awal-awal untuk ikut konser kan, jadi kayak emang harus belajar dulu, jadi biar tahu gimana celahnya. Nah, aku juga awal-awal kan kayak gitu, karena zaman dulu 2PM ya ibaratnya easy to itu find. Itu yang 2PM apa BTS? Nggak, kalau ini BTS. Kalau zaman dulu kan aku nge-stand 2PM ya itu easy to find the tickets gitu kan, kayak nggak ada. Oh lebih mudah ya justru? Mudah banget. Bukannya sekarang karena banyak sosmed jadi lebih banyak scam juga kan. Kalau dulu kan ya udah yang normal-normal aja price-nya segala macem gitu. Nah jadi yang paling penting tuh adalah kalau aku tuh jangan full payment di awal. Jadi kayak transfer nih kayak entahlah ke siapa nih, maupun udah tahu nih, karena tetap aja kan rekening ada namanya dan segala macam, tapi mereka tuh suka ada aja gitu alasannya kayak oh itu punya teman saya atau apa, punya abang saya, kakak saya atau apalah, pokoknya yang kita jadi oh ya udah nggak masalah gue transfer gitu, full payment lah, udah bayar full payment ya udah bye bye nek gitu kan. Jadi aku biasanya minimal tuh kayak DP dulu juga agak ngeri nih. Pernah nih aku beli satu tiket yang lumayan pricey ya kan, karena udah bukan di tempat aslinya nih, bukan di web aslinya orang yang jual, dan itu tuh kayak
alhamdulillahnya dia bahkan nggak usah bayar Kak, karena mungkin tahu aku juga nggak usah bayar, makanya kita ketemuan aja biar Kakak trust dulu gitu. Beneran kita kayak ketemuan dulu, kayak ngopi dulu segala macam gitu kan. Bahkan dia nge-hold yang itu row paling depan tuh aku nggak DP sama sekali gitu. Jadi kalian memang pertama hoki-hokian juga, sama memang ya harus pintar-pintar cari yang memang harus cari tahu, karena Trusted dia tuh seller. bikin banyak banget loh. Scammer itu dia bikin banyak banget akun yang bener-bener kata-katanya dia copy paste. Jadi kayak aku sih udah langsung blok-blokin karena agak nyemak-nyemakin Twitter gue kalau misalnya lagi nyari yang apa di timeline gitu kan kayak aduh scammer udah blok gitu. Jadi kayak banyak banget yang sampai puluhan juta bahkan ke scam, dan ini lumayan loh angkanya ya. Waktu ke scam tuh kayaknya Betul, gila-gilaan juga gitu. Tapi itu sebenarnya penyesalan yang bukan harus disesali sih, karena kayak itu nggak bakal aku ulang lagi. Jadi kayak gue punya duit, gue ya buat BTS gitu ibaratnya ya, kasarnya saat itu. Karena aku pernah juga ketemu sama pas dia nonton di Singapura, beli sama penjual dari US. Aku nggak bayar, ketemu langsung di depan Orchard. Dia ngasih foto paspornya dia, ID-nya, ID cardnya, udah langsung di situ juga transfer udah. berarti Jadi kayak aman. COD gitu langsung. Iya COD, itu yang aman juga Ya sebenarnya. itu aman. Itu Maksudnya, learning by mistake aku. ya nggak mau lagi. Iya, cukup 2019 tuh awal Singapura. Nih kalau boleh tahu ke scamnya sampai berapa sih? Gak apa-apa. sulit, Kita per K-popan itu udah kayak tahu nih kalau urusan tiket pasti berani bayar besar nih. Kayak Coldplay katanya sampai berapa tuh? Sampai ada yang beli tiketnya sampai berapa ya? Pokoknya kalau konser yang bukan harus K-pop aja, kayak mengidolakan ini satu musisi gitu biasanya sampai ada yang nyampe angka 100 juta pun ada ya, 100 juta loh Itu katanya. mending loh tiket konser. Ada yang jual for a card. PC. Nah iya. Itu sampai ratusan juta. Ratusan foto card juta. Jungkook, iya. Ada yang jual Gua di rasa itu Twitter. foto paspor biasa. Foto KTP-nya Itu, deh. kayak, itu masih dibeli sama orang entah Rusia atau mana gitu yang beli. Kebayang kayak yang kemarin yang menang merchandise itu yang kayak jadi kayak kemarin tuh pas lagi konsernya Fancon-nya EXO-SC kan dia kayak ngegambar terus kayak dipilih satu penonton yang dapat kayak gambarnya dia. Itu kayaknya Dijual kalau juga. dia jadi bisnis cuannya Iya, lumayan iya. tuh. Karena banyak juga di perkepapan ini yang ibaratnya uji nyali untuk bisnis tapi berhasil gitu loh ya, rezeki mereka sebenarnya. I see. Nah, ini sebagai ARMY nih ya, Pak Ninja, suaminya Furi nih ya, gimana nih? Maksudnya kayak apakah mendukung per K-popan ataukah kayak aduh gimana ya gitu kayak ya udahlah gitu atau gimana nih, atau nggak ngedukung sama sekali, udah deh lu stop aja jadi K-popers. Sebenarnya jawaban gampang karena kalau misalnya kamu kan kemarin datang ke nikahan aku kan, nikahan aku kan foto boothnya ada BTS kan, iya, mungkin betul. bisa ditampilin nanti di sini fotonya, tling. Ini tuh kayak di nikahan aku aja tuh sampai ada BTS-nya untuk di foto boothnya, terus kayak gift-nya pun, wedding gift-nya pun untuk souvenir ya namanya ya. Souvenirnya pun itu kayak kalender yang ada BTS-nya gitu, jadi kayak bisa terjawab kan, sangat mendukung sekali. Mendukung. Jadi kayak udah, nah waktu itu aku kan mau lamaran tuh 10 Desember 2021. Acaranya BTS tuh ada lagi di Las Vegas. Aku bilang aku mau nonton deh tanggal 8, 9 apa berapa gitu. Ya udah kalau mau nonton tapi tanggal 9 udah sampai Jakarta ya, dia bilang kayak gitu. Udah mati, kok dikasih ya gitu, kok boleh ya gitu. Gue kirain tuh ya udah gue coba nice try aja nih ya, gitu nice kan, try aja kayak. boleh nggak nih, ternyata boleh. Tapi guenya sadar diri Iya, kayak iya. jangan deh ntar lo capek 12-nya udah acara untuk resepsi gitu loh. Akhirnya nggak jadi, sedih juga. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan nih K-popers di rumah juga dapat tuh kayak suami atau pasangan yang seperti itu, mendukung apapun hobinya ya kan. Yang positif pastinya hobinya ya. Karena banyak juga sih mungkin yang non K-pop kayak mikir kayak ini kayak udah kayak memuja siapa nih kayak ke idolanya nih, kayak ke idolnya ini bener-bener yang sampai wah fanatik banget nih, kayaknya udah ke arah yang negatif, padahal sebenarnya buat kita jadi penyemangat loh, jadi kayak motivasi juga gitu kan, kayak ada sesuatu yang kayak misalnya nih aku lagi sibuk banget sama kerjaan dan segala macam, once aku kayak buka sosmed ngeliat tentang EXO ataupun per K-popan apapun yang aku suka itu langsung kayak wah happy ya gitu, kayak Semangat langsung kayak ya, semangat gitu. lucu ngakak sendiri gitu, kayak gitu sih, bener nggak? Iya betul Iya itu aku kan? bisa relate sih. Nah,
Berarti kamu ini sejak 2019 ya? Apa tuh? 2018 jadi 18 awal ya? Army ya kan? Terus biasnya siapa sih Ui nih? Awal banget tuh Jungkook kan. Cuman kalau misalnya pasti ARMY akan relate dengan statement aku ini. Kalau misalnya udah bener-bener suka, pasti akan acak adul setiap harinya. Serius? Acak adul banget, kayak bias listnya itu akan Berputar. turun naik. Apalagi kemarin Suga habis dari Jakarta kan, teman-teman aku yang ibaratnya baru benar-benar terjun banget jadi ARMY dan dia suka siapa, akhirnya dia nonton Suga dulu. Dari pulang konser Suga sampai sekarang dia tergila-gila sama Suga. Mungkin nanti kalau ada konser lain atau enggak ada event lain segala macam akan acak adul lagi tuh. Nah, kemarin tapi nggak nonton ya? Kemarin nggak nonton, kebetulan sahabat aku Enzi sama Mila ada Oh, acara iya. di Bali, jadi aku jadi bridesmaid kan. Jadi kayak lo pilih gue yang nikahan sekali seumur hidup, apa lo pilih ke datang konser yang nggak tahu lo hidup di dunia, dia bilang gitu. Kayak iya, Oh, lo datang ngomong, nikahan lo Gua ngomong kayak kan sih. Suga Aduh, datang lagi, bentrok nih, iya gitu. Suga datang lagi ke Jakarta pas tanggal nikahan lo di Bali, Mil, Z. Ya udah lo Terus pikir aja gitu. sendiri, lo pikir aja sendiri lo datang kemana. Dia nggak tahu lo hidup, kata gitu kan. Iya, gue datang ke acara lo. Oh, nah. Sahabat yang baik berarti. Nah, terus kalau Jungkook nih, kenapa memilih kayak sempat suka nih kayak mungkin first biasnya gitu. Jungkook tuh karena apa? Bener kan Jungkook kan? Ya Jungkook, ya mungkin kalau misalnya orang ngeliat kayak pasti karena looknya nih Looknya ganteng segala ganteng, macam ya. gitu. Cuma kan awal banget tuh ya pasti orang ngeliat dari mukanya. Cuman itu bukan yang bener-bener poin besar gitu. Lebih kayak ke aku ngeliat variety show-nya yang dia semenyenangkan itu, terus suaranya bagus banget, menenangin gitu kan. Karena kan dia juga main vokal kan, yang dimana lagunya yang tadi aku bilang lebih ke menenangkan, yang artinya tuh lebih ke kehidupan gitu. Jadi kayak lebih masuk aja ke aku gitu. Tapi setelah ke terjongkok-jongkok awalnya, akhirnya acak adul juga sekarang. Akhirnya acak adul. Kalau dari lagu yang paling favorit nih di BTS nih apa? Nyanyiin dikit dong, kita kan Aduh, denger juga sulit nggak lagi. sih? Nyanyiin dong, katanya mau dipromosiin gimana Ah, sih? gimana sih? Nah, kali Oh, aja ada dites produser banget yang dari lihat. sini ya. Iya dong. Ada pressure-nya loh sama Iya Kira. dong. Lagu yang kayak aku pengen tahu nih lagunya apa, sama kayak kenapa suka lagu itu gitu. Nyanyi dulu lah. Sebenarnya banyak sih lagu-lagu yang menginspirasi gitu. Cuman mungkin untuk saat ini yang bisa buat jadi inspirasi kalian juga lebih ke namanya Love Myself. Love Myself, coba gimana tuh? Refnya dikit aja ya. I should love myself. Kayak kita tuh Gitu doang? ya itu aja. Cukup, terima kasih. Sebel. Untuk lengkapnya lihat YouTube aku. Sebel gitu. Jadi lagu itu kayak bikin kita tuh harus mencintai diri kita dulu untuk mencintai orang lain. Karena sebelumnya aku ini sangat TOLOL gitu loh. Oh, Jadi kayak baik. aku tuh terlalu mementingkan orang lain dibandingkan diri aku sendiri. Jadi kayak aku harus lihat orang bahagia dulu baru gue nanti deh nggak apa-apa gitu. Ternyata itu nggak bagus, kena mental juga. Jadi kayak BTS mengajarkan untuk kayak udah lo harus mencintai diri lo dulu baru lo bisa nge-spread love untuk others gitu. You should love Ini maksudnya ke temankah? ke Atau semuanya. atau pasangan nih? Ke semuanya sih, Ke karena semuanya. kayak emang diri kita dulu kan yang harus happy. Kira juga banyak banget memberikan aku inspirasi untuk lebih positif dalam hidup. Dia bagus. Amin, 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 amin. Jadi ya itu dia, bagus. Padahal kalau di belakang gue juga kayak gue curhat sama siapa? Gak. Nah, dia strong kok. Nah, balik lagi ke soal ARMY, ke soal BTS ya. Itu pada saat ngikutin kemana-mana nih, ya kan? Pada saat kayak datang ke awardsnya segala macam, bahkan sempat juga tinggal ya katanya di Korea, sempat Kalau tinggal kayak di Korea lumayan sih- kayaknya bolak-balik nggak sih, bukan tinggal? Kalau bolak-balik sempet tuh tahun 2017 ya ada kali 6-7 kali bolak-balik. Tapi 2 kali kerja, 5 kalinya jalan gitu kan. Seru dong. Tapi kalau untuk yang benar-benar tinggal, kalau kamu kan kayak tinggal untuk sekolah. Kalau aku benar-benar tinggal untuk ngebucin gitu. Bener-bener ini apa, napak tilas namanya? Betul, napak tilas iya. Terus kayak aku juga karena kemarin sempat 33 hari di Korea stay gara-gara ada konser BTS di Korea. Terus 2 minggu atau 3 minggu kemudian tuh ada konsernya di Jepang. Jadi aku dari Korea stay dulu ke Jepang, dari Jepang ke Korea, baru Korea ke Jakarta. Itu sama adek aku. Nah, buat yang nggak tahu napak tilas ini apa? Napak tilas ini tuh kayak kita sebagai K-popers tuh kayak ngedatengin tempat-tempat yang Yang biasa pernah dikunjungi, yang sama pernah BTS. dikunjungi sama si idolnya. Betul. Terus difoto nih, mungkin dengan pose yang sama kah atau gimana? Iya lagi, gue lagi gitu. Iya ya.
Oh iya? Kok muka gue nggak sama, harus gini gitu. Sampai kayak ini kayak kurang gini deh rambutnya kayak. betul gitu. Beneran sampai gitu? Betul, kayak kok dia gini ya, dia pakai topi loh gitu lah. Aku juga bikin di Jepang saat itu, jadi kayak Jimin kan bikin video sama Jungkook. Nah aku akhirnya ke tempat-tempat yang Jimin samperin sama si Jungkook itu. Wow, di mana tuh? Boleh tahu nggak nih? Kasih bocoran mungkin biar Lihat Army. di YouTube Puri Citra. Boleh ya, langsung aja nanti cek di YouTube-nya Puri. Terus juga paling apa ya? Paling yang seru banget nih konser di mana? Nonton konser, karena itu kayak sebenarnya di US tuh kayaknya seru gak sih Iya harusnya? parah, dia tuh benar-benar totalitas banget di US karena kan benar-benar free life banget gitu kan kalau US punya kan. Kalau aku sih dibilang seru tuh semuanya seru. Tapi paling seru banget tuh di Hong Kong waktu itu. Di Karena Hong dia Kong. stage sama si fans ini Penontonnya tuh dekat. banget. Jadi kayak gila itu tetesan keringet Pori-pori tuh kelihatan tuh kayak. gitu kan. Terus mereka yang joget-joget gitu kayak tolong mata ini berdosa gitu. Seru sih di Hong Kong sih. Cuman kalau misalnya ditanya nih aku mau bikin pertanyaan sendiri ya. Kalau misalnya paling gak seru tuh menurut aku kayak bukan untuk kita yang jiwa yang gitu di Jepang karena mereka terlalu kalem. Apakah kayak Korea Utara nggak sih? Enggak juga. Nggak sampai kayak Korea Utara Nggak kayak sampai. semua sama. Betul, aku udah jauh-jauh nih ke Jepang tapi yang bagian ujungnya Shizuoka, aku naik kereta berjam-jam sampai sana orang cuma kayak kalau kita kan Kim Namjoon, Kim Seokjin, bener-bener kalau mereka heboh. enggak Kim Namjoon, Kim Demi Seokjin apa? gitu Bener kan kayak Korea Utara. Iya anjir kayak halo gitu. Aku ada videonya. Jadi orang-orang tuh nggak yang teriak gitu loh. Terus gue kayak aku juga bukan tipe yang selalu teriak sih. Cuman kayak kalau emang udah gemes banget kayak Jungkook gitu kan. Iya, Aku iya, teriak iya. tuh. Di setiap orang-orang hening semua. Oh iya. Ngeliat dong Jungkooknya. Nggak Harusnya tahu kayak ya. ke notice gitu kayak apa Mungkin tuh? dia tahu kalau pasti denger ya orang teriak karena cuma aku doang gitu ibaratnya. Cuma kalau ngeliat nggak tahu ya. Dan di Jepang itu nggak boleh nge-record. Betul, nggak boleh. Foto boleh nggak sih? Nggak boleh juga handphone. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi aku tuh fancamnya gini. Cuman aku ada bandel nih sedikit. Jadi pas Jungkook pakai tali gitu terbang kan di atas kita. Aku Oh, gini. seriusan? Keren Iya, banget. Ada videonya di sini nih. Ting. Nggak ada ya? Berarti nanti kamu PR kasih. Nggak apa-apa. Biar netizen tahu gitu kan. Nanti ada tuh dia lewat kan ke arah-arah kepala netizen. Aku videoin dia. Netes-netes nggak tuh keringatnya? Kebetulan ya. Ketombenya turun. Aduh coy. Nah, Uyi ini kan salah satu yang ibaratnya menghabiskan banyak uang nggak untuk kayaknya sih iya ya. Iya nggak sih? Kayaknya sih iya, dia kan sampai ke scam berapa? Sampai lumayan 2 digit. Iya lagi. Apakah yang iya lagi? Iya lagi. Tapi tidak disesali ya. Maksudnya apakah yang sampai kayak oke, gue mau dapat row depan nih kalau bisa nih backstage nih gue bayar berapapun. Kamu yang sampai kayak gitu banget atau enggak? Atau yang kayak ya udah yang penting gue bisa nonton mau di ujung dunia juga nggak apa-apa gitu? Atau yang kayak wah sampai harus Aku berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat row depan sih karena kayak menurut aku ikutan itu warnya? momen. Enggak. War tuh aku nggak sehoki itu ya. Jadi kebetulan anaknya emang calo gitu. Kalau nggak calo ya master apa tuh? Yang apa webnya aku tiba-tiba lupa karena udah lama nggak nonton konser terakhir 2020 atau 2019 ya lupa 2019. Udah tuh di situ. Jadi kayak emang semuanya rata-rata di atas rata-rata harga tiketnya. Nah, pasti yang 2 digit ya rata-rata. Iya, 2 digit. Apalagi BTS, waduh, fansnya sultannya banyak nih kayaknya, saingannya banyak. Dan berarti sama koleksi-koleksi juga nggak nih kayak barang-barang kah? Jujur awal-awal nge-stand kayaknya iya itu barang-barang tuh semuanya kayak udah gue harus sampai beli tempat semuanya. ini gak sih tempat-tempat kayak kan ada brand ambassador apa minuman apa juga kayaknya aku beli. iya kan Iya, aku beli. Semuanya aku beli literally Dipulung awal-awal gitu kan. Awal-awal tuh beli semua perintilan, tapi semakin kesini tuh kayak aku lebih beli apa yang mereka punya. Kayak misalnya mereka lagi jadi brand ambassador brand apa aku beli. Jadi kayak oh sama nih punya kita gitu. Ada senangnya sih. atau apa yang dia pakai gitu nggak Iya, sih ada yang apa yang dia pakai. kayak topi lah t-shirt. Paling lucu adalah Jungkook ada pas album Persona dia pakai kalung gitu, kalung Gucci, tapi itu sebenarnya tas yang dijadiin kalung sama dia. Aku bilang kayak gila gue pengen nih pakai tas ini yang dimana tas itu cuman muat lip tint doang, tapi gue pengen punya gitu. Dan kebetulan kan itu bisa kelasnya tuh bisa buat kita kondangan ya kalau cewek. Akhirnya aku beli dan itu susah banget karena katanya di mana-mana tuh nyari tuh susah, sold out. Terus aku
beli kalung ada brand gitu dipakai sama Taehyung sama Jimin. Nyari di beberapa negara, aku Just Tip pun tuh sold out karena katanya aku nggak tahu loh, sampai orang-orang yang si Chanel itu dia bilang kayak aku nggak tahu kok ini cepet banget sold out ya, ternyata karena Jimin sama Taehyung. Akhirnya aku dapat kemarin nitip sama NZ di Perth. Dan itu tinggal satu. Dan itu pasti harganya nggak yang murah nih kayaknya. Iya, tapi ibaratnya lebih mending pakai yang bisa kita pakai Iya, dibandingkan bener sih. dipajang gitu loh. Benar-benar. Dan keluarga sendiri ngelarang nggak sih kayak jadi K-popers itu, karena dengan kan kalau aku ke kamarnya Uyi nih, woi banyak banget koleksi-koleksinya nih BTS semua gitu kan. Kalau aku kan nggak sampai kayak gitu ya. Aku lightstick aja nggak punya loh. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Kamu lebih smart way ya. Smart boy kayak jalur belakang saya. Istri loh. Gitu. Jadi kayak aku bener-bener kayak gini. Pas kalau Uyi tuh bener-bener yang sampai ngoleksi banget. Nah, itu keluarga gimana? Tanggapannya selain daripada suami ya? Semoga keluarga nggak nonton ini karena mereka juga nggak tahu harganya, jadi kayak Oh, ya iya? udah nggak apa-apa gitu loh, ngerti gak? Palingan mikirnya mainan nih kayaknya. Ya, Palingan murah berapa nih, gitu kan. Iya. Padahal ya udahlah. Jadi nggak didukung nih atau gimana? Karena nggak tahu aja mungkin mereka, dan mereka emang nggak mungkin mengusik hidup aku ya. Karena emang lo mau ngasih duit gue. Ini kan kebahagiaan gue. Udah ibaratnya gitu ini kan. ya, udah Iya. mandiri kan Uyi dari dulu. Iya, jadi kayak ya udah. Kalau fansign pernah ikutan? Fansign belum. Ingin, tapi kayak aku ngelihat Tapi kan tuh teman-teman. lumayan. Aku ngeliat teman-teman yang ikut dan berhasil tuh emang harus effort di awal sih. Jadi emang mungkin kan rezeki selain rezekian. hoki ya rezekian juga, dan di awal tuh emang harus effort mengeluarkan uang lebih karena kan harus beli album yang di beberapa boy band, disclaimer, di beberapa boy band dan girl band tuh emang harus beli banyak dulu baru bisa keundi kan. Sampai ribuan pieces. Betul, dan itu ya bisa kehitung lah pasti 3 digit kan. Jadi kayak kalau aku kan nggak ada bisa untuk menjual lagi dengan segampang Iya. itu gitu kan. Kalau yang mungkin teman-teman yang di luar sana bisa gampang Jago jual, gitu ya. jago, dan emang mereka tuh suka open just tip gitu. Dan selain itu ya mereka emang hoki aja, udah rezekinya mereka ketemu gitu loh. Jadi ya udah. Maksudnya kayak kebayang gak sih kita tiba-tiba mari kita buka toko CD gitu kan. Tapi nggak kayak semudah gue itu bingung. kan, kalau emang- Dan mereka biasanya harganya nggak normal sih, maksudnya kayak lebih murah justru. Betul. Bukannya jadi lebih mahal. Kita Karena mah mikirnya lebih sebenarnya mahal. album fansign itu lebih mahal daripada album biasa guys, Iya. harganya. Iya, nah tapi dia jualnya bahkan mungkin lebih murah dari album yang biasa. Yang penting karena mereka biar cepat. ada duit balik aja walaupun Iya, nggak sesuai betul banget. pengeluaran. Oke nih, ini sekarang aku mau challenge. Kita langsung ke challenge aja kali ya. Kok tiba-tiba ada challenge ya? Ada dong. Ada ya? Ada challenge. Challenge-nya suruh ngareok. Waduh, kerjaan gue tiap hari. Ya, challenge-nya ini kayak challenge-nya ya pasti bisa lah, sebagai army yang garis keras pasti bisa nih. Siap? Tarik nafas dalam-dalam. Oke. Tiba-tiba yoga gue. Oke. Seberapa army sih kamu? Jeng 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 jeng. Nah, apakah kepanjangan dari Army. BTS? Bulletproof Boys. Apa? Bulletproof Boys. Bukannya Bangtan. Sonyeondan. Itu Koreanya kan? Ha-ha. Kalau Inggrisnya Bulletproof Boys. Yang artinya? Bulletproof. Itu bulletproof. Itu loh. Oh, biar mungkin maknanya kamu mungkin tahu nggak? Meroket gitu kali biar ya. meroket, beneran meroket tapi ya. Betul. Oh. Dari agensi kecil banget dan direndahkan loh mereka. Sekarang Ceritain bisa, dong, itu kayaknya lumayan nih buat yang non army nih. Kayaknya pengen tahu juga nih kayak perjuangannya BTS tuh awalnya tuh gimana yang kamu tahu? ini long story short aja, intinya mereka itu dari agensi yang sangat dikucilkan, yang nggak punya modal sama sekali. Rekaman pun tuh di kayak gudang yang kotor, bukan kotor sih, gudang yang kecil banget, terus yang tidak layak lah ibaratnya gitu kan, terus dikucilin juga segala macam, sampai akhirnya mereka pernah juga di acara awards, bukan awards, kayak music bank gitu. Mereka tuh pas mau closing harusnya nyanyi tapi gak usah disuruh nyanyi, kayak diberhentiin gitu saking nggak dianggap akuinya banget Oh my gitu. God. Jadi sampai juga Jungkook pernah kayak pokoknya beberapa kali isi jadi bintang tamu kayak nggak dihargain gitu lah Beb ya, kayak di sini aku juga tahu, lah aku pasti. pernah lihat satu cuplikannya yang dia itu nggak tahu benar atau enggak, yang dia ngasih makanan atau apa ditolak. itu bukan gimmick, enggak
Nggak tahu sih, tapi banyak Tapi kalau iya komen-komen sedih. ARMY. Iya, makanya kan pas sekarang lagi ketemu, aku lupa namanya si host itu, dia minta maaf gitu Iya. gitu. Sempat Karena di bash kalaupun- juga sama ARMY. Kalaupun gimmick kayaknya agak kejam ya, Iya, sedih. Gue enggak, langsung enggak. kayak Muka gue yang Jungkook bukan kayak polos gitu lagi. gue jadi pengen ini. Tapi katanya pulang-pulang dia nangis loh. iya kan, makanya gue aja langsung kayak yang bukan ARMY kayak, ih kok kasihan banget sih, sedih, kurang ajar nih siapa. Beb, kita gitu kan. kebayang gak sih, misalnya kita juga di dunia entertainment ya, maksudnya kalau kita digituin juga kan ya pasti sedih gitu. Ibaratnya kan sekarang juga orang banyak yang memandang orang kayak siapa lo gitu loh. Makanya sekarang kita harus berpandang lagi kayak ibaratnya mungkin saat ini orang itu bukan siapa-siapa, tapi kita nggak tahu berapa tahun ke depan. Jadi Betul emang banget. harus saling menghormati satu sama lain. Betul Karena banget. BTS udah di sini aja, dia tuh ketemu orang kayak Iya. sehormat itu, padahal ibaratnya dia udah bisa dikenal di dunia lah, non K-pop pun tahu gitu Iya, loh BTS gitu ibaratnya iya, kan. Iya, iya itu Harus nanti belajar jangan lah lupa menghargai. videonya kalau tahu nih nanti disematkan juga, itu kayak sedih banget sih pas part itu, karena dia jadi Jungkook itu dia ngasih makanan ke Lunchbox gitu. gitu ke ke timnya, dia lagi syuting jadi bintang tamu ya, bintang jadi tamu. bintang tamu gitu, terus kayak cuma dilihat doang, terus kayak kayak nggak mau kayak apa nih gitu, kayak kayak langsung ditolak ditaruh gitu lah aja, ditolak ibaratnya. gitu, enggak deh gitu, kayak entah gimmick atau apa, like dimakan gak sih, kayak enggak deh gitu. Itu kayak what, kayak kok jahat bun gitu, jadi kayak kalau dibicarain lagi jadi sedih ya. Makanya mereka punya lagu namanya Mic Drop. Itu ibaratnya lagu untuk yang liriknya tuh buat haters dia gitu, yang sebelumnya tuh ngatain dia. Jadi dulu Suga kan rapper, si RM juga rapper. Jadi kayak rapper kok make upan kayak Bansi, intinya gitu-gitulah. Nah, sekarang tuh rappernya sampai sekarang nggak terkenal, nggak Yang ngatain itu. Iya, ngatain itu nggak terkenal, terus kayak terkenalnya gara-gara dia pernah nge-hate BTS, terus banyak banget sampai sekarang di bash sama ARMY kayak lo ngatain, lo kemana aja gini-gini, Iya, intinya iya. gitu deh. Gue kayaknya tahu deh itu. Iya, Kayaknya terus kalau misalnya emang berita-beritanya kalian nyampe kalau kepo sama nih K-pop. sekarang, terus kayak cari aja tuh liriknya Mic Drop tuh bener-bener kayak FU haters gitu loh. Wow. Bagus banget sih, kayak ya udahlah, lo ke orang tuh buktiin aja, lo nggak usah balas dendam, yang penting lo buktiin lo lebih sukses dari mereka tuh emang menang bacot doang ibaratnya gitu. Silent is gold. Iya, Bener-bener kayak apa tuh istilahnya, kayak talk less do more. betul, jangan bacot banget tapi nggak ada action gitu, ngerti nggak? Betul. Wah keren sih, dan aku juga suka sama salah satunya mungkin sama lagu-lagunya itu yang memang internasional juga ya, jadi kayak dan easy listening dan juga internasional, jadi kayak mungkin yang nggak K-pop banget gitu anaknya kayak Bisa masih bisa enjoy. masuk, masih bisa enjoy gitu ya. Yang sekarang terkenal misalnya kayak Dynamite lah atau apalagi sih, banyak sih, cuman yang aku Butter tahu gitu-gitu. ya Butter gitu-gitu kan bener-bener kayak full English ya. Ya jadi Ada yang bener-bener Florence, ada yang mix. ada Korean juga. Oh ya, itu full English. Full English gitu. Jadi bener-bener yang kayak bener-bener bisa dinikmatin gitu. Jadi buat kalian-kalian yang kan mungkin bukan K-popers bisa menikmati. Tapi juga. fun fact Beb, jadi tuh? teman-teman yang udah ARMY lama banget, kan makin kesini emang si BTS itu pasarnya lebih ke dijual sama Internasional. itu kan lebih ke US kan, internasional. Jadi lagunya lebih juga ke US gitu. Jadi kayak teman-teman yang udah lama tuh kayak ngerasa lagunya terlalu bule nih buat gue Kehilangan gitu. originalitasnya Iya, gitu betul. ya, Jadi kayak kekoreaannya. makanya mereka tiba-tiba pindah fandom karena alasannya itu ya, itu preference kan, hak juga. masing-masing. Nah, pertanyaan kedua nih masuk nih. Judul lagu BTS yang pertama kali membuat BTS menjadi terkenal di dunia itu apa judulnya? Bingung nih pertanyaannya, kayak ini tuh seterkenal yang sekarang kah mendunia atau emang dia debut, lagu debut dia No More Dreams. Oke. No More Dreams. Jadi ini udah mendekati ini nggak? Mendekati ARMY banget nggak nih berarti? Enggak juga. Oh, enggak juga. Banyak lupanya kok saya. Belum. Pertanyaan masih ada, tenang, Bo. Tenang, masih ada. Sebutkan personel atau member BTS lengkap dengan tanggal dan tahun lahirnya. Tanggal dan tahun lahirnya mah gue lu. Oh, kalau tahun lahir aku ingat. Oke. Kim Namjoon. Yang paling tua siapa sih? Min Yoongi 93, Kim Seokjin. Min Yoongi, Jong Hoseok, Aku tahu Jin 91 bukan? 92. 92 ya? Salah. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jong Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Jungkook, BTS. Nah, Jimin sama Taehyung ini 95, Jungkook 97, Jungkook 1 September 1997 lahirnya. Catat. Jin itu pokoknya Sagittarius aku tahu. Suga kalau nggak salah Maret 93, tanggalnya aku lupa. Jimin itu ya Oktober, Oktober. Gimana Kak Eci, betul nggak? ya kan? Iya benar sih.
Ya, Benar. kalian nanya tanggalan papa aku juga aku lupa. Jadi kalau BTS gue inget ya alhamdulillah gitu loh. Ya nggak mas? Kalau tiba-tiba gue inget tanggalan mas baru bingung kan mas? Berarti mendekati hampir tahu semua ya. Yang penting pacar pertama aku tahu Jungkook. Jungkook, dia ini apa 97 line kan, ada gengnya Iya, gitu, seru ada banget, geng ganteng-ganteng lain. banget lagi. Jaehyun juga kan, Jaehyun, terus ada Eunwoo juga kan. Oh my god, boleh gabung gengnya nggak sih? Kayak gue anak 97. Oke, berikutnya nih, di antara personel atau member BTS, siapakah yang paling jago ngelukis? Ngelukis teh. Iya kan? V. Pantesan kalau di BTS aku suka V ini. Kayak emang kok Jiwa bias artnya tuh dia parah. nyambung gitu kan. Ini Walaupun biasanya. gambarnya tuh abstrak ya, tapi abstraknya tuh keren Abstrak. banget. Oh keren Iya. abstrak yang kayak Art banget gitu loh Oh, art dia. banget. Sampai dia punya baju terus dilukis sama dia terus kayak dipakai sama dia terus army tuh banyak yang open PO pakai gambaran itu dengan perintan itu, lucu banget. tapi bukan yang dari tangan dia asli kan. Bukan, kan perintan aja. Nah, kalau misalnya asli dari tangan dia tuh kayaknya berapa tuh harganya Iya, ya kan? takut. Wow. Sebutkan tempat tinggal mereka. Gue pikir gitu. Sebutkan Kebetulan kan gue dikira spy ya. Saseng ini Saseng namanya nanti aku. kan. Sebutkan tempat atau tanggal, bulan dan tahun lahir dari Jungkook. Di mana tempatnya lahirnya? Anak mana sih dia? Jungkook Busan. Anak mana sih dia kayak langsung Anak Busan, tanggal 1 September 1997. tahu semua nih kayaknya. Nah, kap Tanggal lahir bokap gue lupa. mana nih? Coret nggak nih dari kakak? Kapan Jungkook memulai debutnya bersama BTS? Kayak berarti di-announce-nya sebagai member di BTS. Aduh aku lupa kalau itu. Pokoknya last member yang join tuh Jimin atau Suga ya, lupa. Aku Oke. lupa kalau itu. Kasih tahu 13 Juni. Oh, dia debut bareng-bareng. Kalau debut bareng-bareng iya. Debutnya Oh, dia kalau dia sebagai- debut tuh tanggal 12 bulan Juni 2013. Kalau dia debut bareng-bareng ya. 12 Juni apa 13 Juni? Setahu aku 12 Juni 2013. Apa aku kebalik ya? Nggak tahu lah. Oke. Sebutkan album dan judul pertama awal debut Jungkook. No More Dream tadi. No More Dream. Kalau album pertamanya itu apa sih BTS? Tukul Itu. for School. Tukul. Tapi nama lah singlenya itu si Dia mereka berarti tahun 2013. 13. Berarti samaan nama ini nggak sih? Ya hampir beda-beda dikit sama EXO ya. Dia nggak yang EXO, jauh banget. EXO tapi lebih dulu kan dia Lebih naik dulu, tinggi. iya, iya. Semua perputaran dunia sayang, Betul. ya kan? Jadi kayak emang ada saatnya seseorang tuh untuk shining kan. Shine bright like a diamond. Iya, Oke. karena semua orang pasti punya kelebihan kan untuk Iya betul banget. Lagian generasi ya berputar juga ya. Anyway sekarang Gen 4 tuh udah kayak wah betul. cakep-cakep banget. Terus juga Dede-dede banget. dan unyu-unyu banget Betul. ya kan. Wow, oke. Berarti nih gimana nih? Cukup army nggak? Cukup army, army banget. Aduh. Nggak dikasih hadiah guys. Oke, thank you so much. Terima Wi. kasih udah datang ke juga. sini, udah ngobrol-ngobrol, ngasih pengetahuan juga nih buat aku yang mungkin belum jadi army ya. Tetot, tetot jangan dimasukin nanti gue dihujat XOL. Jangan, Oke, jangan. Bahaya. jangan bahaya. Thank you so much udah datang, Wi, ke sini. Dan buat kalian semuanya nih yang belum subscribe, pantengin sarang Hio, jangan lupa di subscribe ya, like, comment, share ke semuanya. Thank you so much for watching and I'll see you di kapan? Hari Sabtu jam 7 ya. Setiap jam 7 kita akan update episode-episode baru lainnya. So, bye-bye. Annyeong. Dadah.